I don't balance my work and my life because they're all jumping in the same trampoline. Assalamualaikum. Work-life trampoline. We're still hustling because we love what we do what we love. Pusing tapi bahagia. Carilah pekerjaan yang capeknya membuat kamu bahagia. Gokil. Work-life trampoline, baby. Selamat datang kembali di konten Work-life trampoline. Bagian dari IP 0044 yang ngomongin soal karir dan kewirausahaan. Tapi bedanya dengan 0044 weekly vlog, kalau weekly vlog kan menangkap gue dari sisi kewirausahaan yang juga suka ngomongin soal karir. Kalau ini lebih ke monolognya aja. Dan kali ini yang kita akan bahas adalah kaya itu dampak, bukan tujuan. Karena gue sering ditanyain sama orang, Bang gimana caranya kaya? Gitu. Sebenarnya pertanyaannya sendiri udah aneh. Bang gimana caranya biar kaya bang? Nah itu dia. Gue bisa memahami ini datang dari orang-orang yang tahu dia pengen punya uang, tapi belum tahu uangnya mau datang dari mana. Dia tahu dia pengen kaya raya, tapi dia sendiri nggak punya tujuan hidup gitu, belum punya tujuan gitu. Dan akhirnya dipikir tujuannya adalah uang. Nah gue ngerti semua orang pasti juga pengen punya uang, cuman kali ini gue pengen ngebahas bahwa uang banyak itu dampak dari kita melakukan sesuatu dengan sangat baik. Bukan cuma dengan kita melakukan sesuatu, kita melakukan sesuatu dengan sangat baik. Karena kalau kita melakukan sesuatu, belum tentu jadi uang banyak. Kalau kita ngelakuin sesuatu dengan sangat baik, maka efeknya adalah saking baiknya kita ngelakuin itu, uang banyak datang ke kita. Jadi harusnya fokusnya itu bukan di uang. Pertanyaannya itu bukan gimana caranya kaya. Pertanyaannya adalah gimana caranya kita nemuin satu bidang pekerjaan di mana di situ tuh kita terbaik. Dan ini terbuka untuk siapapun, bukan terbuka untuk orang yang pendidikannya tinggi dan segala macamnya. Karena gue sering bahas waktu itu ada, tapi gue lupa mulu namanya. Ada seorang pengusaha, bukan pengusaha ya. Pokoknya dia dipecat dari pekerjaannya. Terus tapi dia senang ngulik mesin. Jadi dia punya bengkel motor kecil-kecilan. Tapi emang dia senang ngomongin mesin gitu. Seneng ini motor tuh enaknya diginiin, ini cara murah untuk giniin gitu. Dan itu udah jadi jutaan subscriber kanal YouTube-nya. Padahal kameranya juga bukan kamera Borneo. Hopi Ferrando kamera Borneo. Ngerti maksud gue? Bukan kamera bagus, bukan kamera mahal gitu. Cuman pakai handphone aja. Tapi karena dia tahu dia sukanya apa dan tidak seperti orang lain, dia mah nggak apa-apa untuk bikin konten aja dengan alat seadanya. Akhirnya si kanal YouTube-nya ini numbuh dan jadi juta-juta subscriber dan akhirnya dia dapat duit dari AdSense dari kanal YouTube tersebut. Itu karena dia tahu dia tuh bagusnya di mana. Dia seneng mesin, dia seneng ngomong, dan bagusnya dia nggak nunggu modal banyak alat bagus untuk bikin konten. Nah jadi pertanyaannya adalah sekarang, daripada kita mikir gimana cara dapat duit banyak, mending kita mikir gimana caranya kita tahu kita tuh sebenarnya bagusnya apa. Karena kalau lu bagus dalam menari, lu akan dapat banyak uang karena menari. Si Eko, tau gak namanya siapa ya? Mas Eko yang sempat jadi penarinya Madonna. Karena ada banyak penari di seluruh Indonesia. Ada banyak sekali. Tapi kan gak semua penari kemudian jadi dancernya Madonna. Nah tapi karena dia sangat bagus dalam melakukan pekerjaannya, akhirnya peluang-peluang yang datang bagus dan uangnya juga datang bagus. Yang bisa ngelawak juga banyak. Banyak yang lebih lucu daripada gua. Cuman kan pertanyaannya adalah kenapa si Panji ini bisa kemudian dapat uang yang lebih banyak gitu. Karena ya mungkin dia lebih rajin, dia lebih mengasah, dia lebih mencoba untuk cari kesempatan-kesempatan lain. Nah jadi pertanyaannya adalah yang lu mesti jawab kalau lu pengen kaya adalah apa kira-kira yang lu bisa lakukan yang lebih bagus. Dan lebih bagus juga bukan cuma kualitas kerjaannya, tapi mungkin lebih bagus dalam eksekusi, lebih bagus dalam konsistensi, lebih bagus dalam kedisiplinan. Karena kalau misalkan lu berbakat tapi lu cuman bikin konten tersebut sebulan dalam 1 tahun, duitnya juga nggak datang gitu. Jadi lebih bagus tuh konteksnya tuh bisa banyak. Karena kaya raya, kalau lu jadiin tujuan, itu banyak jalan pintasnya. Uang banyak jalan pintasnya. Nyolong, korupsi, markup project, pokoknya ngambil duit yang bukan hak lu, banyak. Tapi kan bukan jalan yang benar. Kalau uang banyak, kaya raya itu adalah tujuan lu. Kalau misalkan lu fokusnya ke pencapaian tuh nggak ada jalan pintasnya. Pencapaian itu lewat kerja keras, lewat proses gitu. Kerja keras itu akan pada akhirnya memberikan lu uang. Diawali dari lu tahu lu bagusnya dari sisi apa. Nah jadi
Gue sih pengen ngasih tahu sama lu, jangan fokus pada kaya raya. Kaya raya itu dampak dari lu ngelakuin sesuatu dengan sangat baik. Tujuannya sekarang adalah mencari tahu kira-kira apa yang kita bisa lakukan dalam hidup yang membuat kita kemudian bisa jadi kaya raya. Gue ambil contoh lagi, gue punya driver namanya Pak Wito. Dia supir pribadi aja. Cuman nggak tahu kenapa ya, emang orangnya tuh seneng ngomong, seneng socializing gitu. Lalu setelah dia jadi supir pribadi nyokap gue, dia kerja jadi supir di sebuah perusahaan rental mobil gitu. Lalu dalam waktu singkat kemudian dia jadi koordinatornya, organizer dari supirnya. Lalu tiba-tiba gue dengar kabar dia adalah ketua kayak pimpinannya driver Garuda Indonesia se-Indonesia. Coba lu bayangin. Dari driver pribadi, driver rumahan. Tapi dia tahu dia bagusnya apa. Bukan cuma dia senang nyetir, dia senang ngomong, senang socializing, dan mungkin ditambah dengan kerja keras dan disiplin. Orang yang tadinya driver rumah bisa jadi ketua driver Garuda Indonesia se-Indonesia gitu. Dan punya rumah sendiri dan segala macamnya. Jadi lebih baik fokus di kita tuh sebenarnya bagusnya apa sih? Kita tuh areanya apa yang membuat kita bisa, istilahnya dalam bahasa Inggris excel gitu ya, bisa melejit gitu, lebih jauh, lebih maju daripada yang lain, sehingga uang yang tadinya kita minta dan kita harapkan akan datang juga sebagai dampak kita melakukan sesuatu dengan sangat baik. Jadi sekali lagi, kaya raya itu bukan tujuan. Kaya raya itu dampak dari kita melakukan sesuatu dengan sangat baik. Jadi silakan perjuangkan, silakan investasikan waktu lu, jangan cuma habis untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Kuliah penting, sekolah penting, iya, tapi penting juga untuk cari tahu lu tuh sebenarnya siapa. Kerjaan itu penting betul, tapi cari waktu juga untuk mencari tahu lu tuh sebenarnya siapa dan lu bagusnya di mana. Cari sesuatu yang lu bisa jadi yang terbaik di situ, salah satu yang terbaik. Sehingga pada akhirnya uang datang sebagai dampak, bukan sebagai tujuan. Itu aja. Makasih.